Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Dan tuntunlah aku di jalan yang Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah kesempatan yang sangat indah, di mana kita mau mengambil waktu untuk duduk diam di kaki Tuhan, duduk diam di dalam hadirat Tuhan dan menanti-nantikan Tuhan berbicara bagi kita semua. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah Bapa yang Maha Agung, Allah Bapa yang Maha Mulia, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami semua ada di hadapan Bapa. Sekalipun kami berada di tempat yang terpisah, tetapi Bapa melihat kami ada di hadapan Bapa.
Dan kami juga percaya Engkau Allah yang Maha Hadir. Oleh sebab itu kami juga percaya saat ini Bapa berkenan hadir di tengah-tengah kami. Dimanapun kami berada saat ini, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami mau duduk diam menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami. Sampaikan isi hati-Mu kepada kami ya Allah. Lalu Roh Kudus Tuhan mengurapi kami, memberikan kepada kami hikmat pengertian, supaya apa yang kami dengar boleh kami mengerti. Lalu kami berjuang untuk hidup sesuai dengan firman-Mu, tinggal di dalam firman-Mu dan firman-Mu tinggal di dalam kami. Ya Bapa yang Maha Mulia, hamba-Mu ini hanyalah alat yang tidak dapat berbuat apa-apa jika Bapa tidak mengurapi hamba. Oleh sebab itu hamba memohon belas kasihan Allah Bapa di sorga. Dalam kekuatan kuasa Roh Kudus, biarlah hamba diurapi untuk menyampaikan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan, sesuai dengan apa yang berasal dari hati Bapa, dari pikiran dan perasaan Bapa. Taruhlah hamba-Mu serendah-rendahnya ya Tuhan, dan Engkau saja ditinggikan di dalam kebenaran ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, harus diakui bahwa sampai saat ini tidak semua orang percaya atau tidak semua orang Kristen yang mau benar-benar menyadari bahwa menjadi Kristen itu berarti harus menjadi sama seperti Kristus. Saudara, saya ulang sekali lagi. Harus diakui bahwa sampai saat ini tidak semua orang percaya atau tidak semua orang Kristen yang mau benar-benar menyadari bahwa menjadi Kristen itu berarti harus menjadi sama seperti Kristus. Dan ini tidak dapat ditawar, saudaraku. Sama seperti Kristus itu adalah kehidupan yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Tidak boleh kurang. Artinya kehidupan kita sebagai orang percaya bukan sekedar mirip seperti Kristus. Bukan mirip. Tetapi tuntutannya adalah sama seperti Kristus. Sebab jika tidak, maka kita tidak layak disebut sebagai Kristen, saudaraku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kenapa tidak banyak orang Kristen atau kenapa tidak banyak orang percaya yang mau menyadari akan hal ini? Mengapa tidak banyak orang Kristen atau orang percaya yang mau menyadari bahwa hidup sebagai orang Kristen itu berarti tuntutannya adalah wajib hidup sama seperti Kristus. Saudaraku, hal ini terjadi karena banyak di antara kita yang menjadi Kristen itu sudah sejak lahir, ya. Dan sejak kecil kita tidak pernah diberikan pemahaman yang benar. Sekali lagi, sekalipun kita menjadi Kristen itu sudah sejak lahir, tetapi sejak kecil kita tidak pernah diberikan pemahaman yang benar atau tidak pernah diajarkan pengertian Kristen itu secara benar. Sehingga pada akhirnya, saudaraku, yang kita pahami hanyalah kalau lahir sebagai orang Kristen berarti beragama Kristen. Kalau beragama Kristen berarti untuk menjadi Kristen yang baik, hari Minggu harus rajin ke gereja. Itu yang kita pahami selama ini, saudaraku. Dan kita tidak pernah memahami, kita tidak pernah mengerti bahwa menjadi Kristen itu berarti wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kenapa kita tidak mengerti bahwa Kristen itu berarti wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup? Karena sejak kecil, saudaraku, di sekolah minggu kita diajarkan bahwa menjadi orang Kristen itu kalau nanti sudah mati pasti masuk surga.
Karena Tuhan Yesus sudah mati untuk menebus dosa kita. Jadi yang dipahami sejak kecil, seolah-olah Tuhan Yesus itu mati hanya untuk menebus dosa orang Kristen saja. Lalu kita bangga. Karena kita menjadi orang Kristen, kita bangga. Dan kita tahu nanti kalau kita mati pasti masuk surga. Sehingga pada akhirnya di dalam menjalankan kehidupan sebagai orang percaya, kita tetap hidup suka-suka hati kita sendiri. Hidup mengikuti keinginan diri kita sendiri. Hidup semaunya kita sendiri, saudaraku. Kenapa demikian? Ya karena yang kita pahami adalah sebagai orang Kristen, kita tidak perlu berbuat apa-apa lagi karena Kristus sudah mati untuk menebus kita dari segala kesalahan dan dosa. Saudaraku, ini adalah kesalahan pemahaman kekristenan yang sebenarnya yang sudah terjadi turun-temurun, ya. Sudah terjadi turun-temurun, saudaraku. Sehingga kita merasa aman karena sudah menjadi orang Kristen, nanti pasti mati masuk surga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan pemahaman seperti inilah membuat banyak orang Kristen merasa bahwa orang lain di luar Kristen pasti nanti kalau mati akan masuk neraka. Sehingga kita merasa bahwa hanya orang Kristen saja yang akan masuk surga. Dan di luar Kristen pasti akan masuk neraka. Ini kan pengertian atau pemahaman yang salah, saudaraku. Ingat, firman Tuhan katakan setiap orang akan dihakimi menurut perbuatannya. Dan panggilan kita sebagai orang percaya yaitu supaya pada akhirnya ketika kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka di kekekalan nanti kita akan ikut memerintah bersama-sama dengan Kristus di dalam kerajaannya. Firman Tuhan katakan di dalam 2 Timotius pasal yang kedua, ayatnya yang ke-12, 2 Timotius pasal yang kedua, ayatnya yang ke-12, jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Perhatikan itu, saudaraku. Ini panggilan kita sebagai orang percaya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita periksa. Periksa diri kita masing-masing, periksa hidup kita. Jangan-jangan saat ini kita sedang menyangkal Kristus. Mungkin saudara akan berkata, "Pak, saya tidak menyangkal Kristus. Saya tidak pindah agama." Saudara, menyangkal Kristus itu bukan berarti saudara pindah agama. Dari agama Kristen lalu saudara menganut agama yang lain, bukan. Ketika saudara dan saya tidak hidup sama seperti Kristus telah hidup, kita sedang menyangkal Kristus. Perhatikan itu. Sekali lagi saya ulangi. Sebagai orang percaya, ketika saudara dan saya saat ini jika kita tidak hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita sedang menyangkal Kristus. Jadi kita tidak boleh memiliki pemahaman yang salah, saudaraku. Jangan berpikir bahwa hanya orang Kristen saja yang akan masuk surga. Panggilan orang percaya itu untuk ikut memerintah bersama-sama dengan Kristus. Kalau ketika berada di dunia ini kita hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi kalau selama ini sejak kecil kita hanya memahami bahwa yang nanti masuk dalam kerajaan sorga itu hanya orang Kristen saja, hal itu terjadi karena selama ini kita tidak pernah mau belajar kebenaran firman Tuhan secara utuh. Kita tidak pernah mau belajar kebenaran firman Tuhan secara benar, secara lengkap. Padahal kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan secara benar, maka kita akan tahu, kita akan mengerti bahwa Kristus datang ke dunia ini bukan hanya untuk menebus orang Kristen saja dari semua pelanggaran salah dan dosa, tetapi Kristus datang ke dunia ini untuk menebus semua manusia yang merupakan ciptaan Allah, saudaraku. Firman Tuhan katakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia.
Artinya Kristus datang untuk menghapus dosa semua umat manusia. Karena ketika manusia jatuh ke dalam dosa, belum ada agama manapun. Yohanes pasal yang ketiga ayat 16, kita sudah sering mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, itu artinya Allah menyatakan kasih-Nya kepada semua manusia ciptaannya, tidak hanya untuk orang Kristen saja. Sebab firman Tuhan tidak mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan orang Kristen, tidak. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kenapa demikian? Karena yang ditebus itu adalah segala bentuk pelanggaran kesalahan yang dilakukan oleh manusia ketika manusia pertama kali jatuh di dalam dosa. Dan pada akhirnya karakter dosa itu terus melekat di dalam kehidupan manusia secara turun-temurun sampai detik ini, saudaraku. Dan kalau Allah Bapa di sorga tidak menyatakan belas kasihannya, tidak menyatakan kasih karunia anugerah keselamatan itu di dalam Kristus, maka tidak ada satu orang pun yang akan selamat. Kalau bukan karena korban Kristus di atas kayu salib, tidak ada satu manusia pun yang akan selamat. Semua akan terbuang ke dalam kebinasaan. Nah, persoalannya sekarang adalah setelah kita semua menerima anugerah keselamatan di dalam Kristus Yesus, apakah kita mau percaya kepada Kristus atau tidak? Sebab seperti yang firman Tuhan katakan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika demikian, yang perlu kita perkarakan sekarang adalah apakah kita benar-benar percaya kepada Kristus? Pasti. Pada umumnya semua orang Kristen akan menjawab, ya, saya percaya kepada Kristus. Apalagi yang merasa bahwa sudah menjadi Kristen sejak lahir. Maka secara otomatis akan berkata, saya percaya kepada Kristus. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mengaku percaya kepada Kristus, berarti kita juga harus memperkarakan dengan benar percaya itu apa. Sudah sering kali saya katakan percaya itu berarti penurutan akan kehendak Allah. Atau dengan kata lain, kalau kita berkata kita percaya berarti kita harus melakukan segala sesuatu sesuai dengan perintah, sesuai dengan aturan, sesuai dengan ketetapan dari pribadi yang kita percayai itu. Nah, jadi kalau kita berkata kita percaya kepada Kristus yang juga berarti kita berada di dalam Kristus, maka kita harus hidup menuruti semua perintah Kristus. Sebagaimana yang mulia Tuhan Yesus Kristus hidup di dunia ini dalam keadaan sama seperti manusia. Yang mulia Tuhan Yesus Kristus hanya hidup untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Maka kalau kita berkata kita percaya kepada Kristus, itu artinya kita juga harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bukan saja harus, tetapi firman Tuhan katakan wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi kalau kita berkata kita percaya kepada Kristus, maka kita juga wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana Kristus hidup? Yohanes pasal yang keempat ayat 34, firman Tuhan menjelaskan itu. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara perhatikan itu, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita tahu atau kita bisa mengerti bahwa selama hidup di dunia ini
Kristus hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga dan tidak hidup untuk menikmati kehidupan yang lain. Perhatikan itu saudaraku. Artinya apapun yang Kristus lakukan selama hidup di dunia ini dalam keadaan sama seperti manusia, semua yang dilakukan oleh yang mulia Tuhan Yesus Kristus adalah merupakan kehendak Allah Bapa di sorga. Dan semua yang dilakukan oleh Kristus itu demi menyelesaikan pekerjaan Bapa yang ditugaskan kepadanya, yaitu menjalankan misi penyelamatan bagi umat manusia. Karena manusia telah jatuh ke dalam dosa. Sehingga oleh penebusan di dalam Kristus itulah manusia bisa dikembalikan kepada rancangan Allah semula. Tetapi tentu harus melalui proses demi proses supaya menjadi pribadi yang serupa dengan Kristus dan pada akhirnya bisa mencapai kesempurnaan sama seperti Bapa di sorga yang adalah sempurna. Nah, jadi kalau sekarang kita berkata kita percaya kepada Kristus, maka sama seperti Kristus hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kewajibannya apa? Sama seperti Kristus hidup melakukan kehendak Allah Bapa, kita berkewajiban juga untuk hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Saudaraku, jika demikian, pertanyaannya sekarang begini. Bagaimana kalau kita tidak hidup sama seperti Kristus telah hidup? Jawabannya sederhana. Hal itu menunjukkan kita tidak percaya kepada Kristus. Saudara suka atau tidak suka, ini kebenaran. Kalau kita tidak hidup sama seperti Kristus telah hidup, berarti hal itu menunjukkan kita tidak percaya kepada Kristus. Sekalipun kita mengaku kita orang Kristen, sekalipun kita mengaku kita orang percaya, kita mengaku kita anak-anak Tuhan, tetapi kalau kita tidak hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita bukan orang percaya. Kita tidak percaya kepada Kristus. Lalu dampaknya apa? Kalau kita tidak hidup sama seperti Kristus telah hidup, yang artinya kita tidak percaya kepada Kristus, dampaknya apa? Dampaknya adalah ketika nanti kita berada di balik kematian, kita tidak akan pernah dikenal oleh Allah Bapa di sorga sebagai anak-anaknya. Ini dampaknya, saudaraku. Karena yang mengatakan akan hal itu Tuhan Yesus sendiri. Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Perhatikan itu saudaraku. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini bukan tanpa alasan, bukan tanpa dasar. Sebab ia sendiri dalam menjalankan hidup di dunia ini sebagai manusia harus berjuang untuk hidup dalam ketaatan penuh, hidup di dalam kesucian, hidup dalam kesalehan, hidup dalam kebenaran, atau dengan kata lain, Kristus hidup hanya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga, sehingga ia telah didengarkan. Ibrani pasal yang ke-5 ayat yang ke-7 menyatakan akan hal itu. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, garis bawahi ini, karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Saudaraku, dari kebenaran ini, kita bisa mengerti bahwa dalam keadaan sebagai manusia, apabila Kristus tidak hidup dalam kesalehan, apabila Kristus tidak hidup dalam ketaatan untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, maka ia pun tidak akan didengarkan oleh Bapa. Perhatikan itu. Karena firman Tuhan katakan sendiri, karena kesalehannya ia telah didengarkan. Saudara, kesalehan Kristus menunjukkan kepada kita bahwa
hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap orang yang percaya kepada Allah di dalam Kristus. Dan apa yang ditunjukkan oleh Yang Mulia Tuhan Yesus Kristus dalam melakukan kehendak Allah Bapa di sorga adalah ketaatan tanpa batas. Sekali lagi, ketaatan tanpa batas. Saudaraku, Ibrani pasal yang kelima, ayat yang ke-8 berkata, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Perhatikan itu saudaraku. Kenapa saya katakan bahwa ketaatan Kristus itu adalah ketaatan tanpa batas? Karena sekalipun harus menderita, bahkan penderitaan yang dialami oleh Yang Mulia Tuhan Yesus Kristus itu sampai ia harus mati di atas kayu salib, ia rela menanggung penderitaan itu demi menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Allah Bapa di sorga, demi menyelesaikan misi Bapa, demi menyukakan dan menyenangkan hati Allah Bapa di sorga. Saudara, hal itu juga menunjukkan dalam keadaannya sebagai manusia, Kristus telah menaruh percaya penuh kepada Allah Bapa di sorga, bahwa kalau ia taat melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, maka Bapa sanggup menyelamatkannya dari maut. Itu yang dikatakan tadi di dalam Ibrani pasal yang kelima ayatnya yang ke-7. Ya. Pertanyaannya sekarang, bagaimanakah dengan hidup kita saat ini? Sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, atau sebagai anak-anak Tuhan, apakah kita benar-benar percaya kepada Kristus? Sebab percaya kepada Kristus berarti kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Percaya kepada Kristus berarti kita harus taat melakukan kehendak Allah Bapa di sorga tanpa batas. Artinya, sekalipun harus menderita, kita harus tetap taat melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Jadi mari kita jawab pertanyaan ini dengan jujur saudaraku. Secara pribadi lepas pribadi, apakah kita sudah hidup sama seperti Kristus telah hidup? Sebab percaya kepada Kristus berarti sama seperti Kristus hidup, tidak pernah hidup untuk kepentingan dan kesenangan dirinya sendiri, maka kita juga tidak boleh hidup untuk kepentingan dan kesenangan diri kita sendiri. Sebaliknya, kita harus hidup hanya untuk kepentingan Allah Bapa di sorga, saudaraku. 1 Korintus 10 ayat 31 firman Tuhan katakan apa? Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Allah. Saudara, ini standar hidup kekristenan yang sesungguhnya. Dan apabila kurang dari ini, maka kita bukan orang percaya. Kita tidak percaya kepada Kristus. Pada akhirnya saudaraku, kita bisa mengerti bahwa menjadi Kristen berarti harus menyerahkan segenap hidup kita menjadi milik Allah. Sebab Kristen yang sejati itu bukan separuh hidup, bukan sebagian hidup, tetapi segenap hidup harus diserahkan kepada Allah. Dan hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Barulah hidup kita berkenan kepada Allah. Barulah kita dilayakkan masuk sebagai anggota keluarga kerajaan Allah ketika nanti kita berada di balik kematian. Sebab jika tidak, maka kita tidak akan mungkin bisa diterima di dalam kerajaan Allah. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin. Saudaraku, mari kita arahkan hati kita kepada Bapa di sorga. Angkat tangan kita di hadapan Bapa di sorga. Dan kiranya Bapa berkenan menurunkan tangannya dan memberkati kita semua. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, kiranya turun atas kehidupan kita semua. Menyertai langkah hidup kita semua. Dan memberkati kehidupan kita semua. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.